Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Insyaallah dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat, siap untuk memulai pelajaran kita di hari ini. Nah, ustazah ingatkan jangan lupa dicatat dan belum dikumpul di hari ini ya catatannya. Nah, jadi nggak usah dikirim. Masih ada yang beberapa masih mengirim gitu. Ustazah maksudnya anti catat, lengkapi catatan sewaktu-waktu nanti diminta catatannya sudah lengkap. Nah, baik anak-anak ustazah, kita masuk di materi kita di hari ini, kita lanjutkan. Kita masih di bab 3, masih budidaya. Bentar lagi, Bu. Budidaya tanaman pangan. Nah, kita kemarin sudah masuk di proses produksi budidaya tanaman pangan. Apa saja yang harus kita perhatikan di dalam kegiatan berbudidaya tanaman pangan? Yang pertama adalah lahan. Nah, kemarin kita sudah bahas lahan yang bagaimana. Nah, sudah kita bahas. Terus di dalam lahan itu yang pertama kali harus kita perhatikan adalah pemilihan lokasi. Nah, jangan sampai kita melakukan kegiatan budidaya di tempat yang tidak boleh bercocok tanam. Di tempat yang di dalam rencana tata ruang daerah. Nah, tempat itu bukan untuk bercocok tanam, ya kan? Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Nah, lokasi yang harus bagaimana? Nah, harus kita tahu riwayat lokasi itu, pemetaan lahannya, kesuburan lahannya, ya kan, saluran drainase atau saluran airnya harus jelas, konservasi lahan. Nah, untuk hari ini kita sudah masuk ke benih. Nah, anak-anak ustazah, jenis benih juga sangat menentukan kualitas dan produktivitas dari usaha budidaya tanaman pangan yang kita lakukan, ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu varietasnya. Yang satu ada varietas yang kita pilih untuk ditanam, yaitu varietas unggul atau varietas yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian. Nah, kalau kita sudah memakai bibit unggul ini, insya Allah hasilnya pun hasil yang unggul. Jadi betul-betul yang sudah melewati tahap seleksi dari Departemen Pertanian. Nah, yang kedua benih ya. Yang kedua adalah benih. Benih atau bahan tanaman disesuaikan dengan agroekosistem budidayanya serta memiliki sertifikat dan label yang jelas. Jadi jelas nama varietasnya, daya tumbuhnya, tempat asal dan tanggal kadar luarsanya. Yang ketiga, benih atau lahan tanaman atau bahan tanaman harus sehat ya, memiliki vigor yang baik. Ya, memiliki vigor yang baik dan tidak membawa atau menularkan organisme pengganggu tanaman atau OPT di lokasi usaha produksi. Jadi betul-betul yang sudah melewati tahap seleksi. Yang keempat yang harus kita perhatikan adalah apabila diperlukan sebelum ditanam diberikan perlakuan ya atau seed treatment. Atau mungkin contoh perlakuan di sini ya anak-anak ustazah, ada satu jenis benih itu sebelum kita cocok tanam dia harus kita rendam atau gitu kan. Kita rendam dulu dalam air, baru kita masukkan ke wadah pembibitan. Nah, itu termasuk salah satu perlakuan ya atau seed treatment. Paham ya anak-anak ustazah? Nah, untuk tanaman pangan dari kelompok serelia dan kacang-kacangan diperbanyak dengan menggunakan benih. Nah, kemarin sudah kita bahas. Sedangkan untuk tanaman umbi-umbian diperbanyak dengan menggunakan stek, yaitu batangnya. Nah, benih, apa itu benih? Nah, benih adalah biji sebagai bagian regeneratif tanaman yang digunakan sebagai bahan untuk pertanaman. Itu adalah benih. Sedang stek, apa itu stek? Yaitu bagian vegetatif tanaman yang dijadikan bahan perbanyakan tanaman tersebut. Nah, benih yang kita gunakan harus bermutu baik ya.
meliputi mutu fisiknya, fisiologisnya maupun mutu genetiknya. Nah, sebaiknya benih yang ditanam diketahui nama varietasnya. Nah, ini contoh benih ya, gambar contoh benih. Ini adalah benih padi. Ya, ini Ustazah pernah ini ya, ada sebagian dari Ananda, dia tidak tahu kalau padi itu yang ditanam adalah beras itu awal mulanya yang ditanam adalah padi. Malah ada yang bilang loh beras yang ditanam. Tidak ya, yang ditanam adalah beras yang masih ada kulit yang kita sebut dengan namanya padi ya. Tapi itu pun kita harus memilih varietas terbaik ya, supaya apa? Supaya mendapatkan hasil yang unggul ya. Nah, setelah itu ada benih kedelai nih, contohnya benih kedelai. Nah, setelah benih kita memperhatikan pupuknya. Nah, apa itu pupuk? Nah, pupuk adalah bahan yang diberikan pada tanaman atau lahan yang memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman ya. Nah, untuk pupuk ini anak-anak ustazah ada dua jenis, yaitu pupuk organik dan anorganik. Nah, apa itu pupuk organik? Yaitu pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, seperti misalnya kompos atau pupuk kandang. Nah, sedangkan pupuk anorganik adalah yang berasal dari bahan mineral, seperti contoh pupuknya ada KCl, ada urea, ada TSP ya. Nah, untuk pupuk anak-anak ustazah digolongkan menjadi 3 kelompok ya. Tiga jenis pupuk ya. Yang pertama pupuk anorganik, terus pupuk organik, dan pupuk pembenah tanah. Nah, pupuk organik tadi sudah kita bahas, yaitu pupuk yang yaitu pupuk organik yaitu yang digunakan yaitu jenis pupuk yang terdaftar, yaitu disahkan dan direkomendasikan oleh pemerintah. Pupuk anorganik ya anak-anak ustazah. Nah, harus ada rekomendasi dari pemerintah, berarti dia memang resmi ya. Nah, yang kedua adalah pupuk anorganik, yaitu pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik. Nah, itu yang berasal dari tanaman atau hewan atau sisa-sisa buah gitu ya kan, yang telah melalui proses rekayasa. Nah, dapat berbentuk padat cairan ya, bisa berbentuk padat atau cair. Nah, yang digunakan untuk menyuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisiknya, kimia dan biologi tanah. Dan ketiga adalah jenis pupuk pembenah tanah. Nah, apalagi itu ustazah? Yaitu pembenah tanah, yaitu bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral yang berbentuk padat atau cair, yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia atau biologi tanah. Nah, ini berguna untuk tanah-tanah yang marginal misalnya ya kan, masih bisa kita pakai. Nah, pemupukan diusahakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan dampak yang sekecil-kecilnya ya. Jadi satu prinsip yang harus kita perhatikan di dalam pemupukan adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan dampak yang sekecil-kecilnya. Nah, serta memenuhi 5 tepat. Apa yang itu 5 tepat? Pertama, tepat jenis. Yang kedua, tepat mutu, tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara aplikasi. Nah, apa itu tepat jenis? Yaitu jenis pupuk yang mengandung unsur hara makro atau mikro sesuai dengan kebutuhan tanaman ya, dengan memperhatikan kondisi kesuburan lahan. Itu. Nah, tepat mutu yaitu harus menggunakan pupuk yang bermutu baik ya, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi bukan pupuk-pupuk oplosan ya. Jadi betul-betul yang rekomendasi dari pemerintah. Yang ketiga, tepat waktu, yaitu diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan, yaitu stadium tanaman serta kondisi lapangan yang tepat. Nah, misalnya anti bertanam padi misalnya kan, jangan anti memupuk sementara itu padi sudah saatnya berbuah. Nah, anti pupuk, tambahkan pupuk supaya dia subur.
Nah, kalau sudah saat seperti itu, berilah dia pupuk perangsang buah. Nah, jadi macam-macam pupuk anak-anak ustazah, tidak satu jenis pupuk. Ini ada pupuk untuk kesuburan, ada pupuk untuk merangsang buah, terus ada pupuk supaya kalau dia bunga itu lengket tidak jatuh. Nah, macam-macam jenis pupuk. Nah, ini maksudnya tepat waktu. Jadi dipakai di saat yang tepat. Nah, tepat dosis yang keempat yaitu jumlah yang diberikan sesuai dengan anjuran atau rekomendasi spesifik lokasi. Jadi jangan dor-doran, juga tidak akan mendatangkan manfaat yang bagus. Kalau terlalu banyak malah membuat dampak yang buruk terhadap tanaman. Yang kelima adalah tepat cara aplikasi, yaitu disesuaikan dengan jenis pupuk, tanaman dan kondisi lapangannya. Nah, ya. Nah, setelah itu yang keempat ada namanya pelindung tanaman, ya. Nah, pelindung tanaman harus dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT, menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan manusia serta tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan hidup. Nah, anak-anak ustazah, nah standar pengendalian organisasi pengganggu tanaman atau OPT sebagai berikut, ya. Ada standarnya. Yang pertama, tindakan pengendalian OPT dilaksanakan sesuai anjuran. Nah, ya, penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir, ya, apabila cara yang lain penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir, ya. Nah, apabila cara-cara yang lain tidak memadai. Jadi jangan langsung begitu ada hama atau ada kendala dengan tanaman langsung, oh ya yuk kasih pestisida. Ternyata tidak begitu. Nah, ini adalah tindakan alternatif. Setelah kita melakukan beberapa tindakan ternyata belum membuahkan hasil gitu, atau kurang cepat reaksinya. Nah, kita boleh memakai pestisida. Nah, itu untuk tindakan pengendalian yang dilaksanakan sesuai anjuran. Yang kedua, tindakan pengendalian OPT dilakukan atas dasar hasil pengamatan terhadap OPT dan faktor yang mempengaruhi perkembangan serta terjadinya serangan OPT. Nah, yang ketiga, penggunaan sarana pengendalian OPT atau pestisida, agen hayati, serta alat dan mesin, yaitu termasuk ke dalam OPT, ya anak-anak ustazah, ya. Ada pestisida, agen hayati, serta alat dan mesin dilaksanakan sesuai dengan anjuran baku, dan dalam penerapannya telah mendapat bimbingan atau latihan dari penyuluh atau para ahli di bidangnya, ya. Dan keempat, dalam penggunaan pestisida petani harus sudah mendapat pelatihan. Nah, ternyata tidak asalan melaksanakannya. Kenapa? Setiap OPT ini ada takarannya, ya kan? Ada takarannya, ada tata cara pemberiannya terhadap tanaman. Semua sudah terarah. Nah, apa itu pestisida? Nah, dari tadi kita membahas pestisida, yaitu pengendali OPT, ya. OPT yang menyebabkan penurunan hasil dan kualitas tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ternyata efeknya tidak bagus. Nah, tetapi efektif terhadap OPT yang menyerang. Makanya pemberian pestisida adalah langkah terakhir, ya anak-anak ustazah. Nah, dalam penyimpanan pestisida pun harus memenuhi persyaratan tertentu. Pertama, pestisida harus disimpan di tempat yang baik dan aman, ya, berventilasi baik dan tidak bercampur dengan material lainnya. Nah, terus harus mendapat fasilitas yang cukup untuk menakar dan mencampur pestisida. Yang ketiga, tempat penyimpanan sebaiknya mampu menahan tumpahan antara lain untuk mencegah kontaminasi airnya. Yang keempat, terdapat fasilitas untuk menghadapi keadaan darurat seperti tempat untuk mencuci mata atau anggota tubuh lain
atau persediaan air yang cukup atau pasir yang digunakan apabila terjadi kontaminasi atau terjadi kebocoran. Nah, yang kelima, ada akses ke tempat penyimpanan pestisida terbatas ya. Nah, hanya kepada pemegang kunci yang telah mendapat pelatihan. Yang keenam, terdapat pedoman atau cara penanggulangan kecelakaan akibat keracunan pestisida yang terletak pada lokasi yang mudah dijangkau. Selanjutnya, tersedia catatan tentang pestisida yang disimpan. Semua pestisida harus disimpan dalam keadaan kemasan aslinya. Dan yang terakhir, tanda-tanda peringatan potensi bahaya pestisida diletakkan pada pintu-pintu masuk. Nah, ini harus ada. Kenapa? Karena sangat berbahayanya pestisida tadi. Jadi harus syarat-syarat yang harus dipatuhi ya anak-anak ustazah ya. Nah, setelah pupuk ada yang namanya pengairan. Nah, setiap kegiatan budidaya anak-anak ustazah, setiap kegiatan bercocok tanam harus didukung dengan penyediaan air ya, sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Nah, air hendaknya disediakan sepanjang tahun ya. Apakah air itu bersumber dari air hujan, boleh, air tanah, boleh, air embun, tandon atau bendungan atau sistem irigasi dan pengairan boleh ya. Jadi intinya airnya harus selalu tersedia. Nah, air yang digunakan untuk irigasi memenuhi baku mutu air irigasi ya, dan tidak menggunakan air limbah berbahaya. Nah, air yang digunakan untuk proses pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan memenuhi baku mutu air yang sehat. Nah, pemberian air untuk tanaman pangan dilakukan secara efektif, efisien, hemat air, dan manfaat optimal. Nah, harus diperhatikan juga pengairan tidak boleh mengakibatkan terjadinya erosi lahan ya, maupun tercucinya unsur hara. Nah, pencemaran lahan oleh bahan berbahaya dan keracunan bagi tanaman serta lingkungan hidup. Nah, harus diperhatikan semua ya. Nah, keadaannya pengairan ini sebaiknya dicatat sebagai bahan dokumentasi di dalam kegiatan wirausaha kita. Nah, jadi jelas ya anak-anak ustazah ya. Nah, biasanya kegiatan budidaya tanaman pangan ini dilakukan pada hamparan lahan ya. Jadi teknik budidaya yang digunakan sangat menentukan keberhasilan usaha budidaya. Nah, di bawah ini ada serangkaian proses dan teknik budidaya tanaman pangan. Yang pertama adalah pengolahan lahan ya. Pengolahan lahan, persiapan benih dan penanaman, tahap-tahapnya, pemupukan, pemeliharaan, pengendalian OPT, apa tadi, organisme pengganggu tanaman atau hama ya anak-anak ustazah ya. Terus panen dan pasca panen. Nah, itu tahap-tahapnya. Nah, pertama kita lihat di sini adalah pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah dilakukan untuk menyiapkan lahan sampai siap ditanami. Ya, pengolahan dilakukan dengan cara dibajak atau dicangkul. Lalu dihaluskan hingga gembur ya, anak-anak ustazah ya. Nah, untuk pembajakan bisa kita lakukan dengan cara tradisional atau mekanisasi. Nah, sini juga ada standar penyiapan lahan adalah sebagai berikut. Nah, pertama, lahan petani yang digunakan harus bebas dari pencemaran limbah beracun. Yang kedua, penyiapan lahan atau media tanam dilakukan dengan baik ya, agar struktur tanah menjadi gembur dan beraerasi baik ya, sehingga perakaran dapat berkembang secara optimal. Nah, penyiapan lahan harus yang ketiga, penyiapan lahan harus menghindarkan terjadinya erosi permukaan tanah ya, longsoran tanah dan atau kerusakan sumber daya lahan. Nah, tahap-tahapnya yang keempat, penyiapan lahan merupakan bagian integral dari usaha pelestarian sumber daya alam dan sekaligus sebagai tindakan sanitasi dan penyehatan lahan.
Nah, apabila diperlukan penyiapan lahan ya anak-anak ustazah disertai dengan pengapuran ya, penambahan bahan organik ya, pembenahan tanah atau dan teknik perbaikan kesuburan tanah. Nah, penyiapan lahan juga dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan cara alat mesin. Nah, itu tadi tahap-tahapnya dalam pengolahan tanah. Jadi tanah tadi dari tanah padat harus kita gemburkan ya anak-anak ustazah, baik itu secara manual maupun dengan alat mesin pertanian. Nah, kalau tanahnya misalnya termasuk tanah yang gersang atau marginal, mungkin juga harus kita tambahkan dulu unsur haranya ya, bisa menambahkan pakai organik maupun anorganik. Baik. Nah, ini anak-anak ustazah, ini adalah pembajakan dengan alat tradisional ya. Sedangkan ini pembajakan dengan alat modern. Nah, itu tadi pengolahan lahan. Sekarang kita masuk persiapan benih dan penanamannya. Nah, benih. Nah, tadi kita sudah membahas ya anak-anak ustazah ya, kalau untuk tanaman serelia kita memakai perkembangbiakannya menggunakan benih. Sedangkan untuk tanaman umbi-umbian menggunakan stek atau batangnya. Nah, benih yang akan ditanam sudah disiapkan ya anak-anak ustazah ya. Kalau kita sudah sampai di tahap ini, berarti benihnya sudah tersedia. Nah, umumnya benih tanaman pangan ditanam langsung tanpa didahului dengan penyemaian, kecuali untuk budidaya padi di lahan sawah. Nah, kalau untuk padi di lahan sawah ini anak-anak ustazah, kita harus menyemaikan benih di tempat tertentu dan betul-betul kita betul-betul diperhatikan ya kan, sehingga tumbuhnya benih itu betul-betul maksimal. Nah, setelah dia mencapai biasanya dari panjang tertentu, nah baru nanti disebarkan ke dalam sawahnya. Nah, pilihlah benih yang memiliki vigor atau sifat-sifat benihnya baik ya, serta tanaman sesuai dengan jarak tanamlah dengan sesuai jarak tanam yang dianjurkan untuk setiap jenis tanaman pangan. Jadi jaraknya juga tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh ya anak-anak ustazah. Jadi setiap benih itu sudah ada standar tertentu di dalam proses tanamnya. Nah, benih ditanam dengan cara ditugal ya. Apa itu ditugal? Itu pelubangan pada tanah. Nah, ini untuk yang lahan kering. Ya, jadi ditugal atau dilubangkan dulu tanah itu. Nah, jarak-jarak berapa? Misalnya jarak 30. Nah, setelah itu baru kita masukkan benihnya ke dalam lubang tadi atau yang sudah kita tugal tadi. Nah, itu ditugal sesuai dengan jarak tanam yang dianjurkan untuk setiap tanaman. Nah, di sini ada standar penanaman. Pertama, penampakan benih atau bahan tanaman dilakukan dengan mengikuti teknik budidaya yang dianjurkan ya, dalam hal jarak tanam dan kebutuhan benih per hektar yang disesuaikan dengan persyaratan spesifik bagi setiap jenis tanaman, varietas dan tujuan penanamannya. Nah, jadi sudah ada ya aturan tidak tertulisnya sebenarnya ya anak-anak ustazah ya, dalam penanaman benih jaraknya seberapa itu sudah ada. Jadi tidak suka-suka hati kita, misalnya mau menanam padi, ana biar padinya nanti banyak tumbuhnya gitu, ana tanam aja lah dekat-dekat. Ternyata tidak begitu, sudah ada standar tertentu di dalam setiap penanaman benih. Nah, yang kedua, penanaman dilakukan pada musim tanam yang tepat ya, atau sesuai dengan jadwal tanam. Nah, dalam manajemen produksi tanaman yang bersangkutan. Jadi waktu penanaman ini anak-anak ustazah sudah diperkirakan. Nah, tanaman ini nanti ditanam di bulan, misalnya di bulan ini kita tanam. Nah, dia nanti bulan depan atau 2 bulan lagi mungkin akan memasuki masa hujan. Nah, di waktu musim hujan itu dia sudah jauh lebih tinggi gitu, atau jauh lebih besar daripada sewaktu kita tanam. Nah, bagaimana kalau kita menanam di musim hujan? Nah, tanaman kita kemungkinan akan tenggelam. Kenapa? Di saat itu persediaan air juga akan semakin melimpah. Jadi tidak bisa dikontrol.
Itu salah satu mungkin alasannya ya anak-anak ustazah. Atau ditanam sekarang karena sekarang musim hujan, jadi waktu tumbuhnya benih itu dia dapat curah air yang cukup gitu ya. Nah, jadi dia akan tumbuh dengan sempurna. Nah, nanti di saat dia berbuah misalnya, di saat berbuah itu adalah musim misalnya musim kemarau. Nah, jadi dia bisa berbuah dengan sempurna. Kenapa? Dia mendapat cahaya matahari yang cukup. Nah, itu maksudnya penanaman dilakukan pada musim tanam yang tepat. Nah, yang ketiga, pada saat penanaman diantisipasi agar tanaman tidak menderita cekaman kekeringan, kebanjiran tergenang atau cekaman faktor abiotik lainnya. Nah, itu tadi ini juga bersangkut dengan pada musim tanam yang tepat. Nah, kenapa tidak bertanam di musim hujan? Kita takut tanaman kita akan terendam banjir. Kenapa tidak kita tanam di musim panas? Nah, ternyata tanaman ini dia membutuhkan banyak air gitu ya kan, kebutuhan. Nah, jadi kenapa? Karena setiap tanaman itu dia tidak sama sifatnya ya anak-anak ustazah. Padi berbeda, jagung berbeda, begitu juga dengan umbi-umbian berbeda. Nah, yang keempat, untuk menghindari serangan OPT hama tadi pada daerah endemis atau dan eksplosif, benih dan bahan tanaman dapat diberi perlakuan yang sesuai sebelum ditanam. Nah, ya anak-anak ustazah ya, mungkin dia harus kita bibitkan dulu di tempat tertentu ya, bisa. Terus nanti di saat dia sudah tumbuh dengan panjang tertentu baru kita tanam di lahannya. Nah, itu juga termasuk salah satu perlakuan khususnya. Nah, yang kelima yang dilakukan adalah pencatatan tanggal penanaman ya pada buku kerja. Ya, pencatatan tanaman pada buku kerja, yaitu apa gunanya? Yaitu memudahkan jadwal pemeliharaan, penyulaman, pemanenan dan hal-halnya. Apabila benih memiliki label, maka labelnya harus disimpan. Nah, jadi kita tahu kalau kita tanam, nah mungkin setelah sebulan setelah kita tanam atau 40 hari setelah kita tanam, ini tanaman membutuhkan pupuk. Jadi kita sudah punya agendanya, udah punya jadwalnya ya anak-anak ustazah ya. Jadi kita tidak mengerah-ngerah lagi. Nah, jangan sampai kita memberikan pemeliharaan terhadap tanaman kita di saat tidak tepat. Nah, itu tadi dilakukan pencatatan tanggal penanaman pada buku kerja. Nah, itu tadi adalah standar penanaman di dalam kegiatan budidaya. Yang ketiga adalah pemupukan ya. Kenapa harus dipupuk? Yaitu bertujuan memberikan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ya, karena apa? Belum tentu tanaman kita mendapatkan nutrisi yang cukup dari tanah tempat dia tumbuh. Jadi kita harus membantu lagi dengan pemupukan. Nah, untuk pemupukan anak-anak dilakukan setelah benih ditanam ya. Nah, benih ditanam dulu, tumbuh, baru kita lakukan pemupukan. Nah, pupuk dapat diberikan sekaligus pada saat tanam atau sebagian diberikan saat tanam dan sebagian lagi beberapa minggu setelah tanam ya. Nah, oleh karena itu pemupukan harus dilakukan dengan tepat ya. Tepat baik secara baik caranya, jenisnya, dosisnya dan waktu aplikasinya. Nah, maksud tepat di sini yaitu tepat waktu, tepat dosis dan tepat cara aplikasi ya. Kita sudah membahas juga tadi. Jadi waktu pemilihan bibit ya anak-anak ustazah, tepatnya maksudnya itu tepat waktu misalnya itu diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan ya, stadia tumbuhan tanaman serta kondisi lapangan yang tepat. Nah, tepat dosis maksudnya jumlah yang diberikan sesuai dengan anjuran dan rekomendasi spesifik lokasi. Tepat cara aplikasi itu sesuaikan dengan jenis pupuk, tanaman dan kondisi lapangan. Ini sudah kita bahas tadi ya. Nah, ustazah. Nah, setelah pemupukan kita masuk ke pemeliharaan. Nah, pemeliharaan di dalam kegiatan budidaya kita sudah masuk tahap pemeliharaan. Nah, kegiatan pemeliharaan meliputi penyulaman ya, penyiraman dan pembumbunan. Nah, penyiraman dilakukan untuk menjaga agar tanah tetap lembab ya.
Jadi tanah itu tetap lembab, tidak kering. Nah, penyulaman ada kegiatan menanam kembali untuk mengganti benih yang tidak tumbuh. Nah, atau tidak normal. Jadi waktu kita bercocok tanam anak-anak ustazah, kita mungkin menanam ada 10 pot misalnya, atau 10 bibit yang sudah kita cocokkan ke dalam lahan, atau ada beberapa. Nah, sebagian kan tidak tumbuh ya kan. Nah, ini namanya penyulaman, yaitu bibit yang tadi tidak tumbuh kita tanam ulang. Jadi di dalam lahan kita tadi itu akhirnya rata ditumbuhi oleh tanaman budidaya kita, tanaman pangan kita ya. Jadi tidak ada yang bolong. Nah, bagian ini nggak ada tanamannya misalnya, atau di bagian ini nanti kosong gitu. Oh, ini di sini ada rapat bagus gitu, menghindari hal itu terjadi. Jadi itu namanya penyulaman. Nah, pembumbunan ya, yaitu dilakukan untuk menutup pangkal batang dengan tanah. Nah, jadi kalau tanah tadi itu rata, kita tutup sedikit tanahnya, kita gali sedikit, kita tutupkan ke batang. Jadi di bagian pangkal tanaman tadi tanahnya agak lebih menggunung ya di situ. Itu namanya pembumbunan. Nah, untuk standar pemeliharaan tanaman juga ada. Ya, anak-anak ustazah, tidak sembarangan, ada standar-standar yang harus kita penuhi. Apa? Yang pertama, tanaman pangan harus dipelihara sesuai karakteristik dan kebutuhan spesifik tanaman ya, agar dapat tumbuh dan berproduksi optimal. Ya, serta menghasilkan produk pangan bermutu tinggi. Nah, yang kedua, tanaman harus dijaga agar terlindung dari gangguan hewan ternak, binatang liar, atau hewan lainnya. Nah, itu standarnya. Jadi dalam bercocok tanam ini anak-anak ustazah, di dalam kegiatan budidaya tanaman pangan ini ada standar-standar yang harus kita patuhi. Standar pemberian pupuk gitu, pemilihan bibit. Nah, pemeliharaan juga ada standarnya. Nah, baik anak-anak ustazah, sampai di sini materi kita hari ini. Ustazah berharap anak-anak ustazah paham. Kalau memang ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya. Baik, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.